Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di mana si Barney serta timnya sedang mendapat tugas untuk menyelamatkan seorang miliarder Cina yang disandra sekelompok separatis. Dan si Barney juga kaget karena teman lamanya bernama si Trent ikut juga diikat. Kali ini si Barney juga membawa anggota barunya yang bernama Billy. Dan si Billy ini seorang sniper. Saving this Chinese billionaire. Go! Setelah berhasil menyelamatkan si miliarder, mereka pun langsung terbang. Saat pesawat sudah berada di atas langit Beijing, mereka justru menurunkan kliennya dengan ekstrim, yaitu terjun payung bersama si Lee. Singkat cerita, tim si Barney sudah tiba di Amerika. Mereka pun minum di bar untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Film berlanjut, si Barney meninggalkan rekan-rekannya di bar. Dia pun pergi ke bandara. Tapi saat baru duduk dalam pesawatnya, dia kaget melihat si Cruz yang langsung menyapanya. Tanpa basa-basi, si Barney bertanya apa yang diinginkannya. Si Cruz lalu menceritakan ada sebuah pesawat Cina yang ditembak jatuh di Albania, tepatnya di pegunungan Gajak, dan di dalam pesawat itu ada sesuatu yang harus diselamatkan supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Si Cruz pun menyuruh si Barney serta timnya mengambil benda tersebut dan bayarannya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 5 juta dolar. Mereka juga akan ditemani seorang ahli bernama Maggie. Setelah itu si Cruz menyerahkan secari kertas berisi alamat pertemuannya dengan si Maggie. Setelah si Cruz pergi, si Barney langsung menuju alamat tersebut dan tak lama kemudian si Maggie tiba. Saat bertemu, si Barney mengingatkan si Maggie supaya tidak ikut karena misi ini sangat berbahaya. Tapi dengan santai si Maggie menjawab kalau dia bisa menjaga dirinya. Mau tak mau si Barney hanya bisa pasrah, lalu mengatakan mereka akan berangkat besok pagi. Singkat cerita, si Barney serta timnya sudah tiba di negara Albania, tepatnya di pegunungan Gajak. Mereka pun kagum melihat kecepatan si Billy mendaki. Hingga tak lama kemudian mereka sampai di lokasi jatuhnya pesawat yang dimaksud si Cruz. Dengan keahliannya, si Maggie berhasil mendapatkan benda yang diinginkan sebelum meledak. Tapi saat mereka hendak pulang, mereka justru kaget karena sekelompok pria bersenjata sudah menunggu dan menyandra si Billy. Pimpinan kelompok bernama Alex meminta benda yang baru mereka dapatkan dengan mengancam akan melenyapkan si Billy. Karena kasihan, si Maggie pun menyerahkan benda tersebut. Tapi si Alex mengingkari janjinya karena sebelum naik ke helikopter, dia justru membunuh si Billy. Melihat itu, si Barney pun langsung mendekati si Billy yang sudah sekarat. Dan sebelum meninggal, si Billy menyuruh si Barney mengambil surat dari dalam kantongnya. Dengan menahan emosi, si Barney pun bertanya pada si Maggie apa sebenarnya isi benda tersebut. Mau tak mau, si Maggie pun memberitahu kalau isinya adalah cetak biru komputer sebuah tambang di mana dulu Rusia mengubur 5 ton plutonium di sebuah tambang setelah Perang Dingin selesai. Dan cetak biru tersebut dapat menunjukkan posisi plutoniumnya. Si Maggie pun mengajak mereka mengambil kembali cetak birunya karena itu sangat berbahaya apabila plutoniumnya jatuh ke tangan orang yang salah.
Setelah memakamkan si Billy, si Barney pun membaca isi surat si Billy yang ternyata ditujukan kepada pacarnya yang bernama Sophia, di mana surat itu berisi ungkapan hatinya yang merasa senang bekerja dengan tim si Barney. Selesai membaca suratnya, si Barney memutuskan untuk menemukan si Alex, lalu membalaskan dendam atas kematian si Billy. Sedangkan di tempat lain, si Alex baru mendarat, langsung menuju tambangnya. Saat tiba di tambang tersebut, salah satu anggotanya melapor proses penggaliannya melambat karena banyak pekerja yang meninggal karena kelelahan. Tapi dengan santai si Alex menyuruh anggotanya kembali mengambil penduduk sekitar. Di atas kereta, tangan kanannya menunjukkan lokasi plutoniumnya. Melihat itu, si Alex menginginkan semua plutoniumnya dalam 3 hari karena ada seseorang yang menawar $4 miliar per kilonya. Film berlanjut, si Maggie menemukan lokasi cetak birunya berada. Setelah mendarat, mereka mencuri sebuah truk lalu menuju perkampungan untuk mencari informasi, dan mereka mendapatkannya sesudah menghajar pengunjung bar. Film berlanjut, mereka terus bergerak dan si Chris merasa kesal karena si Barney memberinya tugas mengambil persenjataan seorang diri. Hingga tak berapa lama mereka sampai di pangkalan militer Rusia yang sudah terbengkalai, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Besok paginya saat bersiap-siap menuju tambang, si Barney dan timnya justru diserang. Mereka pun melakukan perlawanan hingga mereka merasa bingung karena semua musuh tiba-tiba tewas ditembaki, padahal mereka semua sudah kehabisan peluru. Di saat mereka semua kebingungan, muncullah seorang pria bernama Becker dengan gayanya. Dan ternyata si Becker ini adalah teman lama si Barney. Melihat kehadiran si Becker, si Barney merasa kaget sekaligus senang karena berita yang beredar si Becker sudah meninggal 6 tahun lalu. Si Becker pun bertanya kenapa mereka bisa berada di tempat itu. Si Barney pun menceritakan alasannya di mana 100 km dari tempat itu si Alex membunuh anggotanya. Mendengar itu si Becker memberitahu di mana si Alex menguasai daerah tersebut dan anggotanya sangat banyak. Tak lama setelah kepergian si Becker, si Chris pun tiba dan si Barney langsung menyuruh yang lainnya untuk memindahkan senjatanya. Di lokasi tambang, plutoniumnya berhasil ditemukan. Setelah semua plutoniumnya dimuat ke dalam truk, tanpa belas kasihan si Alex menyuruh tangan kanannya meledakkan tambang tersebut dan mengubur semua pekerjanya supaya tidak ada saksi. Sedangkan di luar, si Barney dan temannya sudah siap-siap. Si Barney pun melakukan hal ekstrim, yaitu mendaratkan pesawatnya di lokasi tambang lalu menyelamatkan pekerja yang hendak dieksekusi. Tapi tak lama kemudian mereka justru terjebak di dalam karena tempat tersebut diledakkan si Alex dari jauh. Saat mereka semua sudah pasrah, tiba-tiba dinding jebol karena dibor, dan ternyata yang datang membantu adalah si Trent. Masyarakat desa pun merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan suami dan putra mereka. Tak lama kemudian si Cruz tiba, lalu mengajak si Barney dan timnya mengejar si Alex menggunakan helikopternya. Singkat cerita, si Barney dan yang lainnya menunggu iring-iringan si Alex di depan bandara. Setelah itu terjadilah baku tembak dan si Becker tiba-tiba muncul membantu mereka. Akhir cerita, si Barney merasa puas membalaskan dendam si Billy setelah mengirim si Alex serta anggotanya ke alam lain. Karena merasa puas melihat kinerja si Barney, si
Si Cruz pun menghadiahkan sebuah pesawat kecil kepada si Barney sebagai ganti pesawatnya yang sudah hancur. Si Barney juga mengirimkan uang yang banyak serta surat si Billy kepada pacarnya yang ternyata berada di Paris, dan film pun selesai.